semoga setelah pengurus besar akan kembali, mereka-mereka inilah adik-adik kita ini yang akan kemudian meneruskan kepada OP-OP berikutnya yang ada di Kabupaten Seram. Memang ini baru pernah terjadi sejak PMI itu berdiri di Kabupaten Seram Bagian Timur. Sekolah ini baru pernah dilakukan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Oleh karena itu kami dari IKA sebagai rumah tua dari PMI, kami tentunya memberikan support secara besar-besaran sampai acara ini bisa sukses. Karena di sisi yang lain kami juga memberikan penghormatan kepada pengurus besar kami yang hadir juga hadir bersama dengan kami di Kabupaten Seram Bagian Timur. Kaitannya dengan soal kesiapan, memang adik-adik cukup alur melakukan koordinasi dengan teman-teman kami, teman-teman IKA semua. Dan saya sebagai ketua IKA sudah menganjurkan kepada semua, baik itu pengurus cabang maupun teman-teman sahabat-sahabat IKA, agar sesegera mungkin, walaupun ini kegiatannya sifatnya perempuan, tetapi sebagai kader punya tanggung jawab untuk harus mensupport semua kegiatan ini sehingga bisa terlaksana dan harus. Karena menurut saya, ini kalau tidak secepat mungkin dilakukan sekolah seperti ini, maka suatu saat nanti proses pengkaderan itu juga akan tidak bisa berjalan. Maka dengan kehadiran PD, kami tentunya mengapresiasi dan sekaligus memberikan dukungan. Semoga kegiatan ini bisa jalan lancar dan sukses dan tentunya bisa memberikan dampak positif kepada adik-adik Kabupaten Seram. Mungkin yang berikutnya ini terkait dengan jalan lintas Teo kemarin. Itu kita tahu bahwa sampai sekarang masih dalam tahap penggusuran dan medannya itu sangat-sangat memang tidak pantas untuk dilalui oleh masyarakat. Sebenarnya Pak, bagian dari anggota atau pemerintah daerah ini bagaimana nih melihat itu? Memang yang pertama itu memang kunjungan kemarin cukup spektakuler. Di samping ada agenda-agenda pemerintahan lain kaitannya dengan peresmian gereja saudara-saudara kita di Rumui. Tetapi di sisi yang lain sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, melakukan kontrol terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Seram Bagian Timur. Kebetulan memang saya sendiri sebagai koordinator Komisi C, saya melintasi dengan jalan kaki memotong gunung dan cukup luar biasa saya melihat. Dan pada saat proses kami melintasi gunung, saya langsung panggil Kepala Dinas PU. Kebetulan Kepala Dinas PU bersamaan dengan saya, memang saya sengaja untuk beliau langsung lihat. Dan ternyata cukup sakit. Saya sudah perintahkan untuk segera gunung itu harus segera diturunkan, paling tidak itu sekitar 5 meter sampai 7 meter harus diturunkan sesuai standar nasional. Sehingga masyarakat bisa melakukan akses dari tingkat desa ke kecamatan itu cepat. Coba bisa dibayangkan, kalau misalnya kapal cepat itu berada di Rumah Lusi, lalu kemudian masyarakat dari Kerker, dari Kelangan, dari itu mereka harus datang ke sana. Tentunya sangat sulit, apalagi cuaca laut itu tidak bersahabat. Pasti tempuannya adalah ya ke jalan kaki. Terus langkah apa kira-kira yang akan diambil sebagai wakil rakyat ini untuk ya, bisa tentunya jalan sebagai wakil rakyat, saya pasti mendorong secara maksimal. Dan itu saya sudah sampaikan, saya sudah bertiga dengan saudara Bupati, kebetulan bersamaan di kapal cepat. Saya sudah sampaikan bahwa kondisi ini tidak bisa lagi, kita harus sesegera mungkin penanganan serius dari pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas PU. Dan saya perintahkan teman-teman di Komisi C untuk segera melakukan kunjungan ke balai agar bisa separuh dari anggaran perbantuan pusat ke daerah itu secepat mungkin diturunkan sehingga dapat membantu kelancaran proses pembangunan infrastruktur di Kabupaten Seram Bagian Timur, terlebihnya jalan yang kita lalui. Terus yang terakhir mungkin terkait dengan keharmonisan atau kemarin kita lihat bahwa keharmonisan atau keragaman antara agama di bawah ya. Luar biasa, itu saya sendiri melihat secara langsung bahwa ternyata ada agama di sana yang cukup menunjukkan toleransi antar umat itu sangat luar biasa, dan itu menjadi harapan kita semua agar tidak ada sekat antara saudara-saudara kita di non-muslim maupun muslim itu akan dibuktikan dengan, coba bisa dibayangkan di acara seremonial gereja seperti itu, saudara-saudara muslim juga turut mau mengambil bagian dalam acara, mengisi acara pada saat proses peresmian gereja. Itu luar biasa, dan saya sampaikan ke teman-teman kami di sana, inilah keragaman yang harus kita contohi di Kabupaten Seram Bagian Timur secara keseluruhan. Terima kasih.